Saya orangnya gimana ya, di umur 18 tahun, 17 tahun juga udah kehilangan puluhan juta. Apalagi di umur sekarang, udah ratusan juta lah kerugian kayak gitu. Hujatan orang lain direndahkan, dianggap sepele, difitnah kan, diasingkan. Ditipu udah, ya sampai dibegal di jalan juga pernah. Karena membawa ransel kamera banyak kayak gitu. Ya kira-kira kalau omset sebulan itu perputaran uang bisa keluar masuk 1 M lah, 1 miliaran lah ada kayak gitu. Perkenalkan, nama saya Ilham Lukmanul Hakim, umur 26 tahun, di Anyar Kamera Tasik sebagai owner sekaligus foundernya langsung dari awal berdiri sampai sekarang bisa berjalan. Awal berdiri itu dulu iseng-iseng 2017, kurang lebih 5 atau 6 tahun lah. Kalau awal mula itu saya melihat peluang yang mungkin orang itu nggak mau mengerjakan di luar kapasitas kemampuannya. Kadang-kadang kemampuan kita itu terbatas tapi nggak mau mengupgrade-nya. Nah, awal mulanya saya juga jualan 1-2 unit atau 3 unit COD-an, rugi pernah, ditipu udah, ya sampai dibegal di jalan juga pernah kayak gitu. Dulu mulai ini nggak tahu kayak gimana jualan, nggak tahu kayak gimana keuntungan, nggak tahu kayak dari mana mulainya. Kalau basic sih nggak ada karena dulu itu sekolah juga tamat SMA enggak, SMP juga enggak tamat soalnya kelas 3 mau ujian terakhir udah keluar sekolah karena udah tahu uang kayak gitu. Dulu itu nggak tahu gitu pengen usaha apa, pengen kerja apa. Ya secara berjalannya waktu tapi kepikiran kok kerja itu monoton, nggak ada tantangan bagi saya karena saya itu pengen hal baru gitu, beda dari yang lain. Dulu itu awal pertamanya cuma ngisi luang waktu buat motret aja. Tapi berjalannya waktu ya saya dapat relasi-relasi sampai sekarang ini. Pengen jadi fotografer dulu biar bisa gitu. Tapi nggak ada yang ngajarin moto kayak gimana ataupun cara kerjanya kayak gimana. Tapi dari saya sendiri pengen maju ataupun semangatnya. Kalau background keluarga saya itu pedagang semua sih, tapi saya itu beda gitu dari yang lain. Seperti saya bisa menciptakan peluang usaha karena kan saya berjualan di kamera itu tadinya nggak ada peluang sama sekali karena saya melihat potensi kedepannya ini akan menjadi peluang bagi saya untuk berpenghasilan setiap hari atau bulan kedepannya. Kalau pedagang kan kita jualan, kalau bisnis kan kita punya relasi, yang penting kita ada penghasilan. Kalau pedagang kan mempertaruhkan modal dulu baru kita menghasilkan. Backgroundnya beda kata dan beda artiannya juga. Mulai dari nol sih semuanya juga dan mungkin konsistennya tiap hari. Dulu kan kita kerja 8 jam, kalau bisnis beda, kadang-kadang 16 jam ataupun bisa jadi 20 jam kerja kayak gitu karena kita ngejarnya sesuatu yang mungkin nggak akan pernah dikejar sama orang lain kayak penghasilan, omset, pengeluaran kayak gitu. Karena saya sendiri enak kayak gitu, kata orang lain bisnis di usia muda udah punya apa-apa, tapi yang saya rasain mentalnya dipukul habis-habisan sama realita yang tidak harus aku alami. Dulu background saya supir barang, kerja di orang lain, dari antar barang ke tiap-tiap toko ke Jakarta, ke Serang ataupun ke Solo. Ya ngirim barang tiap kota sampai provinsi dulu. Saya bawa mobil box ataupun engkel. Jadi pas dulu orang lain sekolah SMA, saya udah jalan-jalan keluar kota. Masa sekolah itu seharusnya aku mengenyam pendidikan lah tadinya, yang harusnya aku bisa belajar sama teman-teman semuanya. Ya aku harus dipaksa cari uang, bukan dari orang tua aku tapi dari diri saya sendiri. Karena mungkin background orang tua juga bukan gak punya, masih mampu, cuman ya saya pribadi yang bandel. Udah tahu uang berapa, penghasilan berapa, ya udah kerja aja. Sampai nguli bangunan juga sikat dulu aja. Yang penting saya dapat ilmu, saya dapat pengalaman yang berharga bagi saya pribadi yang gak bisa diobrolin sama orang lain. Dulu emang masih cukup lah kalau misalkannya untuk sekolah, tapi ya mungkin pola pikir dan mindset saya udah berubah, kayak udahlah cari uang aja kayak gitu. Karena mungkin pengalaman di jalan itu lebih enak dan mengasihkan. Dulu itu modal awal di kamera, aku jual motor. Karena 3 tahun hasil nyupir, saya dapat motor. Motornya nggak seberapa, aku jual dengan nominal 7 juta kalau nggak salah. Itu hasil nyicil tiap bulan. Kok saya kerja keras di perusahaan orang, bukan aku yang kaya.
malah aku yang membantu orang lain buat kaya kayak gitu. Makanya aku pengen bisnis sendiri. Habis modal karena ketipu, terus apalagi ya, hilang barang, nggak tahu kayak gitu cara jalannya gimana ini jualan itu supaya berjalan dan punya penghasilan bulanan, nggak tahu kayak gitu. Minus 10 juta karena cari pasar, cari market, cari pengetahuan, peluang, cari pembeli, customer kayak gimana gitu, apa kitanya udah baik sama customer apa belum gitu kan. Karena servisnya kita kalau di jualan itu seorang owner ataupun seorang penjual kayak gimana terhadap mendatangkan daya tarik orang banyak, nggak tahu apa-apa, pengen aja beli kamera, coba kayak kita ngemanfaatin, kalau nggak bisa kita jual, kita sewakan ke orang lain dulu, tapi kalau misalkan ada pembeli kita lempar ke penjualan kalau udah disewakan kayak gitu. Kacamata lu tuh. Kacamata. Satu yang saya ingat-ingat itu hinaan orang, direndahkan, diremehkan, dianggap sepele, dan mungkin yang paling utama saya bukan apa-apa kan dulunya. Seorang supir yang punya gaji 50.000 per hari gitu. Karena itulah perjalanan hidup saya yang bisa saya koreksi dalam diri saya pribadi. Yang mungkin pertama ini saya podcastkan ke orang lain kayak gitu. Karena kerja di orang itu bukan aku semata-mata kerja untuk bertahan hidup, tapi aku melihat pelajaran, melihat ilmu, melihat tantanan masa depan jangan kayak gini. Kalau misalkannya kita kerja terus di umur 30 ya kita nggak punya waktu luang dengan istri ataupun anak nanti ke depannya. Tapi kalau misalkannya aku bisnis ya waktu itu jauh lebih banyak buat anak sama istri. Seperti itulah direndahkan, diremehkannya saya sebagai pacuan ataupun pemecut biar saya lebih maju dari biasanya, dan tanpa perlu sponsor orang tua, sponsor kiri kanan saya, yang penting saya maju terus. Masalah hasil apa enggaknya saya tetap kerjain. Masalahnya kalau bisnis itu beda sama kerja. Kalau kita kerja besok kan dapat uang, tapi kalau bisnis itu mengerjakan sesuatu yang mungkin nggak ada hasilnya. Nanti bulan berikutnya 1 atau 3 bulan atau setahun kerasa lah nanti hasilnya akan masuk ke rekening. Kalau bisnis itu gambling, sekarang kita menang bisa besok kita babak belur kayak gitu. Yang penting mentalnya aja jangan sampai hilang. Kita kan dagang kamera pas Covid, itu adalah pukulan yang paling berat. Kita nyetok banyak kamera dengan kerugian yang lumayan gede juga. Karena Covid kan langsung anjlokan harga-harga semua juga. Apalagi kita jualan bekas. Covid 2019, ya 2019 masih nggak punya apa-apa, masih etalase kecil lah. Tapi 2020, 2021 sampai sekarang ya alhamdulillah saya bisa berkembang sejauh ini dan buka toko di sini. Kalau kita nggak mau berkembang ya gitu-gitu aja. Yang rugi itu bukan orang lain tapi diri kita yang nggak bisa memanfaatkan kesempatan. Kayak dagang kan ada momentum sepinya, kita harus nikmatin, ramainya kita harus hadapin kayak gitu. Kalau saya dulu emang sepinya udah sepi banget, nggak ada yang percaya sama saya jualan seperti ini gitu. Tapi dengan secara berjalannya waktu ya kepercayaan orang itu juga tumbuh dan relasi sudah saya bangun. Stok kamera sekarang alhamdulillah udah cukup komplit kayak gitu. Kalau cepet enggaknya tergantung kitanya sih sebetulnya. Kalau pengen nyantai ya udah kita tinggal rebahan aja dulu. Tapi kalau saya kan momentumnya ini ataupun kesempatan kan nggak datang 2 kali. Momentum sekarang sepi, kesempatan bulan depan kita harus jauh dari sekarang kayak gitu. Kalau ngeborong sih ada juga alhamdulillah, tergantung si customernya juga, tergantung kebutuhan apa yang dia mau di kita ya kita semaksimal mungkin kita adain ataupun kita kasih kebutuhannya. Kerugian terbesar dalam menjalankan ini ya nominalnya cukup gede, tapi kerugian yang paling utama itu nggak bisa ngemanfaatin waktu, nggak bisa ngemanfaatin momentum yang ada, nggak bisa melayani dengan baik yang datang ke sini. Bulan Maret ada kejadian yang lebih gede kayak gitu, sampai bolak-balik Polres, sampai jelek-jelekin anyar kamera Tasik di mata orang tuh. Jadi saya yang beresinnya, handle sendiri, walaupun bukan dimakan sama saya uangnya ya saya tetap harus beresin kejadian yang nggak nyaman di customer. Karena kemarin juga kerugian secara fundamental hampir 60 juta, 70 juta. Karena ini bisnis, ini dunia baik-baik saja, ada yang salah dari kitanya, kayak kurang teliti, kelalaian ataupun bukan rezekinya juga. Begitulah, karena perjalanan bukan aku sering ditipu, tapi mungkin lebih ke saya mendalami sesuatu di bidangnya, bukan mental ataupun kinerjanya kita, tapi ada yang harus dipertaruhkan, uang, waktu, dedikasinya itu. Jadi kadang-kadang ya nominal mah bisa dicari, yang penting semangat kitanya tiap hari buat nyari kesempatannya jangan sampai hilang.
Jadi itulah perjalanan bumbu-bumbu kehidupan, kata saya ya udah nikmati gitu. Kalau saya diambil pusing mikir jalan keluarnya. Tapi kalau saya mah udah yang terjadi mah udah, tinggal kita memulai hal baru yang belum bisa terjadi di hidup kita. Dari situlah aku belajar arti kehidupan dulu untuk menata jauh lebih baik kayak gitu. Karena pengalaman itu bukan dari guru yang terbesar orang lain, tapi dari diri kita sendiri yang pengen tahu. Karena perjalanan waktu kemarin sampai sekarang gambaran dari sebelum-sebelumnya. Sering kena tipu, pas kita cek bagus pulangnya jong. Karena kan sistem COD kan keep order delivery kan. Jangan kita cuma ngecek pas pulang, waduh boncos nih, rugi juga. Tapi kan sekarang aku punya home prospeknya, punya integritasnya dan tokonya, makanya aku bangun kalau ada apa-apa masalah kan enak kesini kayak gitu. Saya pernah terjun juga ya di mesin saham kripto dulu yang dinamakan mining di pas tahun 2021 2022 ya. Saya beli mesinnya itu udah hampir 500 atau 400 jutaan ya. Tapi dengan secara berjalannya waktu collab ataupun down Aku pernah kayak gitu berpikir inisiatif usaha yang lain yang lebih gampang mendapatkan uang, malahan kitanya yang boncos. Mungkin momentumnya yang salah kayak gitu. Kita mempertimbangkan waktu dan kesempatan kita untuk berada di sana. Pernah di sana, saya bukan trading ataupun beli sahamnya, tapi lebih ke menambang koinnya. Saya beli mesin kayak PGA, saya pernah nyoba juga, menghasilkan juga beberapa bulan dengan ya lumayan juga sih cuannya, tapi secara berjalannya waktu nggak bisa bertahan lebih lama. Yang aku kira kan dulu tahu keuntungannya, nggak tahu resikonya bakal bangkrut ataupun down Yang kerja komputer, yang boncos kita yang punya. Karena kalau masalah rugi, yang penting ada pengalaman, pelajaran yang harus aku ambil. Kepercayaan terhadap orang itu yang paling utama. Tapi sekarang ya aku jualan kamera ya lebih bisa mengendalikannya, meminimalisir kerugian ataupun menjalankan harus kemana nih arahnya, pembawaannya. Jangan sampai kamu terjun ketipu lagi. Jadi saya udah tahu ke jalan yang lebih menguntungkan bagi saya pribadi. Karena kan yang dirasakan bagi kita itu bukan masalah ngomong keuntungan nominal, tapi ngomong kita bisa berjalan dengan diri kita sendiri ataupun berjualan dengan cara privilege kita sendiri bagusnya kayak gimana. Kadang-kadang kalau ikhlas gak ikhlas ya harus diikhlasin, karena apa yang kita genggam sekarang belum tentu kita miliki. Tetap kita genggam terus-terus juga akan hilang kalau itu bukan miliknya kita. Ya kira-kira kalau omset sebulan itu perputaran uang bisa keluar masuk 1 M lah, 1 miliaran lah ada kayak gitu. Karena tiap hari kita jual barang, tiap hari masuk barang juga. Tapi jangan dilihat dari nominal apa yang sekarang aku dapatkan. Tapi perjalanan dulunya pahitnya banget kan. Tapi ini mah hanya untuk motivasi bagi yang lainnya biar supaya bisa mengatur keuangan, bisa mengatur omsetnya juga, bisa mengatur subsidi silang tentang masalah kerugiannya juga. Karena banyak anak muda yang mungkin bingung untuk memulai harus dari mana gitu, modal dari siapa, kayak gimana untuk jalanin sesuatunya kayak gitu, ataupun kayak gimana cara berjualannya. Itu ya mending kita mulai dulu dari nol sampai kita jatuh bangun. Nah nanti ketahuan kita ada di porsi tempat tersebut dan jalannya, kita akan bisa meminimalisir kerugian ataupun penjualan tersebut biar bisa jauh lebih maju. Kita punya 2 toko gitu. Toko yang pertama di sini untuk jualan, toko yang keduanya di sana untuk rentalan. Kalau aset di sini hampir 1,5 M lah. Itu modal dari 7 juta. Pencapaian sih ada juga rumah 2, ada toko rental, mobil, terus aset yang ada di sini kan pencapaian saya selama ini. Dan aset yang paling utama itu ya mental saya udah pulih kembali dengan pukulan-pukulan yang sebelumnya dihina, ditipu. Ya itu aset yang paling utama diri saya pribadi. Karena kalau saya kehilangan semangat saya, kehilangan motivasi untuk saya lebih maju, saya akan kehilangan apa yang saya punya sekarang. Terus pencapaian yang paling utama mas, saya bisa bikin bangga orang tua saya dengan cara saya sendiri. Walaupun dulu saya itu orang tua nggak perlu dibanggain yang saya kerjakan itu. Saya umroh kan kemarin berdua sama ibu. Perjalanan ibadah itu yang paling utama, karena kan itu yang saya mau membahagiakan kedua orang tua saya bareng sama ibuku. Jadi itulah pencapaian di tahun ini saat pukulan dari Januari sampai sekarang. Mungkin pukulan itu dulu yang harus saya rasain sebelum bisa beribadah dengan tenang. Alhamdulillah lah ibu juga bangga punya anak yang nggak lulus SMP. Untuk motivasi orang yang melihat konten ini biar tahu kayak gitu ya. Alhamdulillah di usia 20 udah beli rumah, beli mobil sendiri, udah beli sawah sendiri. Mending kita beliin aset lah yang aman daripada kita beliin yang nggak jelas.
Ya sekarang saya bukan memetik buah hasil dari kinerjanya dulu, tapi mungkin saya mengerjakan yang dulu nggak ada hasilnya. Dalam artian ya hasilnya cukup untuk bertahan hidup, tapi nggak cukup gitu untuk gaya hidup saya. Aku bisa baca peluang ataupun baca insting kedepannya kan beda gitu. Insting orang dagang sama orang kerja kan beda. Insting kita kan lebih dari apa yang tidak orang lain pikirkan sebelumnya, tidak orang lain kerjakan di luaran sana. Karena orang bisnis itu ini ada peluang, kita bisa masuk, kita jalanin. Mau hasil apa enggaknya, mau gagal apa enggaknya, kita jalanin dulu. Kalau saya gagal ngejalaninnya dengan kerugian yang cukup nominalnya gede. Nah, saya belajar dari kegagalan itu dan memulai lagi sesuatu yang tadinya gagal. Jadi nggak stop di gagal kayak gitu, tapi saya pure jalanin. Oh ini kita dapat puncaknya gitu. Karena kesulitan bagi kita itu ketika kita gagal, kita udah waduh jualan kayak gini, udah rugi, ditipu, relasi pembelinya nggak ada. Sesuatu barang yang tidak bernilai kalau kita tawarkan ke orang lain punya nilainya tersendiri. Walaupun tidak orang yang mungkin target pasar kitanya gitu. Rata-rata per hari itu bisa sampai 10, 15 ataupun kadang-kadang 3, paling dikit 10 lah. Kebanyakan ada yang pesen dulu nunggu 1 minggu ataupun 3 hari kita ngambil ke gudang, kita adain. Tapi kalau kitanya kebetulan ada di sini stoknya, kita kasih yang ada dulu. Jadi bisa pre-order juga. Kalau kita kan punya komunitas nih tiap toko kamera se-Indonesia. Jadi kalau misal kita punya barang banyak satu jenis, kita kasih ke mereka yang butuh. Nah, kita yang kosong kita bisa meminta kepada mereka. Jadi kita saling bertukar barang, bisa jadi saling bantu. Bersaing secara sehat kan lebih enak daripada bersaing secara mental habis-habisan. Kok dia jual lebih murah, kita jual lebih mahal. Sekarang mah ada grupnya bisa dimanelisir, ada yang jual asal-asalan, ada yang jual asal laku, ada. Tapi ada juga yang jual asal kita jalan. Ya alhamdulillah kepercayaan konsumen terhadap saya cukup lebih gede gitu karena udah lama juga, mungkin lebih nyaman transaksi di kita. Karyawan cukup banyak juga, ada 8 orang atau 6 orang. Saya sebagai kepalanya ya saya tinggal kasih penyampaian yang belum bisa dikerjakan. Tetap saya tinjau ataupun saya lihat karena yang paling utama itu ownernya langsung yang turun, bukan pekerjanya. Mereka melihat owner, melihat pemiliknya langsung biar bisa berhadapan. Kadang-kadang orang kerja bisa ngerjain tapi belum tentu bisa memberi kenyamanan pelayanan yang baik bagi customer yang datang ke sini. Proses untuk datang ke sini ada yang jual ataupun yang beli, ada yang 10, ada yang 2 juta, ya gimana tipe kameranya tersebut. Jangan dilihat dari nominalnya, tapi dilihatnya dari sesuatu yang mereka butuh. Kadang-kadang lebih butuh kameranya, unitnya daripada cuan ataupun labanya. Kalau market gimana sistem penjualannya kita ataupun marketplace-nya ya lumayan cukup luas juga karena saya kan udah 5 tahun berjualan di kamera itu. Jadi saya sudah ahli di bidangnya kalau 5 tahun itu. Yang beli kamera ada aja karena kan kita jualan itu menawarkan produk yang tidak ada nilainya. Tadinya aku tawarin jadi punya nilainya tersendiri, yang tadinya hanya pas-pasan ya alhamdulillah sekarang ada lebihnya. Kalau datang barangnya itu tim checking masuk ke admin offline, udah ke offline masuk ke admin online, dan ke admin online masuk ke pembukuan stock of name-nya kita. Terus kalau udah di gitu kita ambil foto produk, kita upload di sosial media, kadang-kadang di WA, Instagram, marketplace, ya udah jalan kayak gitu. Kalau saya ngeriset ya semua fotografer emang punya kamera, walaupun daya saing kamera handphone lebih bagus sekarang, tapi kan keprofesional kan ada di kamera gitu, nggak akan hilang karena profesional itu butuh kamera buat momentum yang lainnya ataupun mengabadikan yang harus pakai kamera. Jadi saya udah mentargetkan pasar-pasar saya ke yang membutuhkan, bukan saya yang butuh. Orang-orang yang nyari kamera bukan saya yang nyari pelanggan, tinggal kitanya mau mengadakan permintaan atau menstopkan permintaan atau melanjutkan barang yang ada. Karena kan di Kota Tasik peluangnya cuman saya doang gitu yang jualan kamera second, yang lain nggak ada. Tapi kalau baru banyak, kalau second cuman saya aja kan di Kota Tasik yang mungkin masih bisa bertahan selama ini dengan kompetitor-kompetitor baru yang udah bermunculan awal kayak gitu. Lebih menjanjikan juga lah cuannya, bisa perputarannya tiap hari keluar. Mana ada yang jualan kamera tiap hari keluar, kecuali sembako dan lain-lain, karena kan bukan kebutuhan paling utama kalau kamera itu. Tapi ya kita sebagai pedagang ya boleh sama aja jualan kamera, tapi yang penting kan setiap orang porsi dan rezekinya berbeda. Itu yang paling utama. Orang nggak mau sewa kamera, sekarang sewa HP juga bisa lebih cepat, lebih simpel lah intinya kalau HP. Tapi dengan HP high level masih belasan atau puluhan yang nggak bisa dimiliki
dari setiap orang pada umumnya. Saya melihat potensi market itu. Karena orang bergaya itu gak butuh modal, ngutang juga cukup kan. Apalagi sewa ini kan, masih banyak lah. Apalagi anak muda sekarang kan, buat gaya kayak instastory aja di sosial media, flexing kayak gitu. Ya mungkin yang orang lain tidak pikirin, saya coba kerjain. Itu kan kita sewa handphone, sewa kamera. Yang paling gak relevan itu sewa iPhone. Sekarang sewa iPhone, orang kan pegang itu hanya buat konten, gaya. Karena kan pasar market saya menengah ke bawah juga ada. Karena orang gak punya ya mereka sewa buat foto-foto karena untuk bergaya kayak gitu. Semua bisnis ini kan punya resiko kan, pasti ada resiko dan kerugian juga lah. Resikonya lebih ke kita kalau sewa HP atau kamera ya kalau nggak kehilangan ya rusak, mati total. Namanya elektronik kan nggak ada garansi seumur hidup, apalagi garansi resmi sulit ditembus juga. Ada banyak digadein, dijual ada. Kadang-kadang mau untung rugi ya kita makan dulu gitu. Masalah jalan apa enggaknya ya jalanin aja. Tapi alhamdulillah masih bisa secara kekeluargaan untuk menyelesaikan. Kalau resiko terbesarnya ya nggak berupa materi tapi mental. Nggak mental ya paling kerugian materinya gitu paling. Tapi kadang-kadang dua-duanya berseiringan waktu. Saat mempertahankannya saja sih yang paling sulit, karena kan semangatnya kita nggak setiap pagi sama. Ada kita lagi nyantainya, ada lagi kita pengen ngejar-ngejar juga karena ada target bulanan atau mingguan yang kita harus capai. Kadang bukan target lagi tapi kayak impian, kayak belum bisa kayak gini, kayak belum bisa bikin rumah, belum bisa bikin orang tua bangga, belum bisa bikin toko sendiri kayak gimana. Jadi saya selalu targetkan mimpi-mimpi, karena kan nggak selamanya bisnis ini untung. Kita bicara tentang masalah rugi biar bisa lah jauh lebih untung dari sebelumnya. Kadang-kadang orang jualan itu pengennya untung, jangan bisnis kayak gitu mah. Udah kerja aja, udah untung dikerjain orang lain. Kalau sekarang kan aku lebih bisa ngebangun semangat tiap hari untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih besar. Memulai dari hal-hal kecil dulu yang biasanya tidak aku kerjakan walaupun tidak ada hasilnya. Nah, untuk omset yang lebih gede itu ya mungkin Tuhan tidak akan mencoba nasib kaumnya jika kaumnya sendiri tidak mau merubahnya. Nah, ketika aku bisa merubah nasib aku dengan omset miliaran itu, ya aku harus juga bisa dong menguasai uang tersebut. Nggak langsung omset segitu, nggak juga. Pasti ada tingkatan-tingkatannya. Karena kalau kita dikasih uang segitu banyak, kita nggak bisa gunain ataupun puterin, gimana mau bisa kayak gitu. Tanggung jawabnya lumayan gede sih mas, karena kan kita dikasih nominal yang cukup gede juga. Karena ya di usia sangat muda sekarang kan saya keinginan juga banyak, keinginan apapun kayak main-main juga masih main. Tapi inilah doa-doa yang saya panjatkan setiap harinya yang selalu saya inginkan dulu. Makanya kalau di omset sekarang ya patut saya syukuri dan saya terus bersemangat biar bisa mempertahankannya. Kalau tujuan orang bisnis kan beda. Jadi kalau misalkannya kita monoton ataupun semangatnya nggak ada, ya udah jangan bisnis, mending kerja aja. Misalkannya saya ngebangun semangatnya ya saya terus jalanin tiap harinya, bangun pagi, malamnya aku kemalaman tidur juga nggak apa-apa. Yang paling utama aku bisa mempertahankan apa yang saya sekarang punya. Itu yang paling sulit. Konsistensi yang paling utama dan kerja kerasnya ya lebih dimaksimalkan lagi. Kalau menguatkan diri pribadi untuk bisa memulai dalam usaha, semangat, mau hasil apa enggak, tetap kerjain. Walaupun hasilnya tidak ada dalam hari itu, bisa jadi seminggu kemudian. Ya, ada seminggu kemudian, bisa jadi kita ngerjainnya sebulan. Tapi nggak ada lagi hasil dari sebulan, kita lihat setahun, kayak gitu. Apa kita masih nggak mendapatkan apa yang kita kerjakan selama ini, berupa uang apa enggak. Tapi kalau misalkannya kita mengerjakannya dengan ikhlas dan sabar, tawakal, insya Allah, sesuatu yang kita mulai itu ada hasilnya kok. Nggak mungkin nggak ada hasilnya. Ya minimal tapak kaki jalannya dulu untuk memulainya dan melihat potensi bahwa potensi ini bisa berkembang apa enggaknya, bisa jalan apa enggaknya. Tapi saya tuh selalu meyakini diri saya pribadi, saya harus bisa dan mengerjakan sesuatu yang tidak orang lain kerjakan di luar sana. Dan saya akan mendapatkan hasil yang tidak akan orang lain dapatkan di luar sana.
hal yang menguatkan fokus tetap satu bidang. Karena gini, kalau kitanya kebanyakan membuka peluang yang lain, kitanya nggak bisa fokus ke yang apa yang kita jalankan sekarang. Karena fokusnya kita dan pemikirannya kita juga kan ada batasnya gitu. Nggak bisa kayak kita ngejalanin usaha itu ada 3 ataupun 4, nggak bisa. Tapi ya minimal kita konsisten satu dan gede dan bisa jauh lebih baik kayak gitu sih ya yang menguatkannya. Fokus juga, komitmen, konsisten, mempertahankan semangatnya, jangan egois aja. Kalau lihat peluang itu baca baik-baik gitu. Apa bisa berpenghasilan nanti tiap harinya apa enggak? Karena kan orang bisnis beda. Kita harus bisa menghasilkan uang satu hari demi kebutuhan 1 bulan ke depannya. Nah, kita harus menjaga dengan baik-baik itu manajemen keuangannya. Jangan sampai kita tergoda dengan gaya-gaya ya. Penting udah biasa-biasa aja, yang penting punya deh. Kalau jalur langit ya saya doa dari orang tua, terus sedekahnya kita aja yang paling utama. Karena kita bersemangat tanpa jalur langit itu juga hal nihil gitu kan. Kita meminta doa orang tua, kita minta kesadaran dari diri kita pribadi biar kita pahitnya bisa masuk ke diri kita gitu. Karena yang paling utama, saya kalau misalkannya pelit gak membuat saya menjadi kaya. Tapi kalau misalkannya saya ngasih gak membuat jadi saya miskin. Matematikanya kalau kita ngasih dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling utama itu. Karena bermain laba itu cukup lumayan juga. Kalau misalkannya kita makan sendiri udah cukup, yang penting kita bagiin ke orang lain, ke sekitar kita yang membutuhkan. Itu yang paling utama. Kalau masalah inspirasi, saya melihat peluang di kamera itu emang dulu nggak ada. Tapi saya melihat kompetitor-kompetitor saya yang udah bermunculan, udah gede gitu. Kok saya masih kecil, kok nggak bisa kayak mereka. Saya pengen ngejar, nggak mendahului juga, minimal setara lah kayak gitu. Bisa berjualan kayak mereka, banyak kameranya, banyak asetnya, banyak yang dibeli dari hasil ini kayak gitu. Waduh, terinspirasinya banyak orang juga sih, kompetitor-kompetitor dagang dari yang lain. Itu sih yang paling utama. Dan inspirasinya ya, saya mau kerja apa lulusan SD. Kalau harapan saya sampai titik sekarang kan cukup gede juga, karena kan dimulainya dari nol ataupun nggak ada apa-apanya. Harapan saya ya jauh lebih baik ke depannya, lebih enak, lebih tenang, lebih adem juga hatinya. Nggak terlalu dipukul mentalnya habis-habisan. Tapi kalau misalkan terlalu tenang, kita nggak bisa bermain sama kompetitor-kompetitor yang udah maju. Orang lain udah di atas ya kita gini-gini aja. Jadi kita juga harus menyeimbangkan secara berjalannya waktu. Kedepannya ya pengen buka cabang lah di kota Tasik yang gede gitu, buat rentalan Priangan Pusat. Kalau bisnisnya pengen nyaman, gak bisa nyaman, tiap malam pikiran terus kan, karena memikirkan yang tidak ada dan tidak dikerjakan, itu bisnis. Kadang-kadang sesuatu pikiran yang religiusnya itu kecuan dulu, ataupun ke peluangnya, ataupun pengen lebih gede nih, ataupun sesuatu yang lebih besar tapi belum dijalanin. Pengen nyoba hal baru yang mungkin gak bisa, tapi ya bisa kalau kita jalanin. Masalah hasil gagal apa enggaknya gimana nantinya, ya yang penting udah jalan. Motivasi saya pada orang lain yang baru merintis ataupun baru pengen keluar dari zona nyaman, ataupun seseorang yang lagi kerja yang pengen ngebangun sesuatu usaha di bidang yang bukan ahlinya, kita mending riset dulu apa yang kita mulai usahanya, melihat potensi market pasarnya dulu, dan melihat apakah kita bisa menguasai bidang tersebut apa enggak, kita bisa memproduksinya ataupun kita bisa menjualnya apa enggak. Karena kalau jual asal-asalan banyak di luaran sana, tapi asal laku asal kejual dan asal cuan itu belum bisa. Ini motivasi yang paling utama lah buat para penonton juga yang ada di luaran sana. Tapi kalau ada yang pengen ditanyakan lebih jauh bisa DM saya di Instagram, ataupun pengen motivasi ataupun pengen ngobrol-ngobrol boleh juga datang ke sini, pengen wejangan ataupun saran yang lainnya kan, karena banyak teman-teman saya juga yang pengen ke sini sharing untuk belajar, untuk bisa percaya diri sendiri dulu daripada kadang-kadang malu gitu usaha. Kadang-kadang orang muda sekarang kan lebih baik kebanyakan meminta daripada menghasilkan sendiri. Gengsi yang paling utama kadang-kadang. Kalau saya kan nggak gengsi dulunya, supir ya supir. Kalau misalkannya kita nggak kerja ya nggak dapet cuan gitu. Kita rela berkilo-kilometer buat uang 50.000, 100.000, resikonya gede lagi. Makanya sekarang alhamdulillah sekarang bisa duduk manis. Bukan duduk manis dalam artian nggak bisa berpikir, tapi duduk manis dengan nggak keluar kota lagi, nggak nyupir lagi, nggak kerja di orang lagi. Malahan udah punya 8-10 karyawan kan, itu udah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap saya untuk perjalanan nanti ke depannya.
Saya Ilham Lukmanul Hakim, owner dari Anyar Kamera Tasik. Semoga yang menontonnya bermanfaat dan banyak rezekinya. Semoga bisa memulai sesuatu yang belum bisa dijalani. Tidak ada kata-kata, yang penting membukti nyata.